teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Kiki di video kali ini tentang intervensi dasar 1 ya, di mana ini adalah pengantar atau bagian awal sebelum kita berlanjut ya tentu saja di bagian-bagian selanjutnya. Nah, di video pertama ini kita akan membahas terkait dengan memahami munculnya permasalahan psikologis. Nah, jadi sebelum membantu orang, tentu saja kita perlu untuk memahami bagaimana sih kok bisa permasalahan psikologis itu muncul, gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa model atau perspektif untuk memahami bagaimana gangguan psikologis atau permasalahan psikologis itu muncul. Nah, di sini ada beberapa perspektif ya, teman-teman, untuk memahami permasalahan psikologi. Yang pertama, ada perspektif biologis. Yang kedua, ada perspektif psikologis. Yang ketiga adalah perspektif sosiokultural. Dan yang keempat adalah perspektif biopsikososial. Gitu. Nah, lengkapnya itu seperti apa? Nah, yang pertama ini dari perspektif biologis. Jadi di perspektif biologis ini menggunakan model-model medis gitu ya. Jadi sama halnya seperti penyakit fisik. Gitu. Sehingga di sini memang fokusnya adalah penyebab secara biologis. Nah, yang perlu dipahami dari perspektif ini yaitu bagaimana peran dari kondisi biologis tubuh gitu ya dalam perilaku abnormal atau permasalahan psikologis. Jadi di sini kita memunculkan pertanyaan gitu ya, gimana sih peran neurotransmitter itu terhadap perilaku? Tentu saja teman-teman masih ingat kan ya apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang ada di dalam otak kita, gitu ya, yang kerjanya ini akan sangat mempengaruhi juga ya bagaimana perilaku kita. Nah, dan selain neurotransmitter juga terkait dengan bagaimana peran genetis dan peran abnormalitas pada otak. Jadi bagaimana kondisi otak pada orang yang mengalami permasalahan-permasalahan psikologis. Nah, yang selanjutnya, perspektif yang kedua adalah perspektif psikologis. Nah, di bagian ini tentu saja yang perlu sekali kita pahami ya, teman-teman, sebagai kita di psikologi gitu ya. Teman-teman sebagai mahasiswa psikologi tentu saja paham betul ya terkait perspektif ini harusnya gitu. Nah, di dalam perspektif psikologis ini untuk memahami permasalahan psikologis, di sini ada beberapa model juga ya, ada model psikodinamik, pembelajaran, humanistik, dan kognitif. Nah, masing-masing model ini tentu saja memiliki fokus yang berbeda gitu ya. Nah, tentunya teman-teman ingat juga nih ya, bagaimana sih model psikologis itu, model psikodinamika itu. Nah, model psikodinamika di sini fokusnya adalah pada konflik tidak sadar dan motif-motif yang mendasari perilaku abnormal. Jadi di sini, di dalam perspektif ini, yang perlu kita pahami, yang perlu kita tanyakan atau yang kita pertanyakan itu adalah apakah ada konflik-konflik tidak sadar gitu ya? Bagaimana sih kondisi ketidaksadaran pada diri seseorang sehingga dia memunculkan permasalahan psikologis? Nah, yang kedua adalah perspektif pembelajaran atau behavioral ya. Nah, di dalam perspektif ini fokusnya adalah terkait dengan pengalaman pembelajaran inilah yang membentuk perkembangan perilaku abnormal. Jadi permasalahan psikologis itu muncul karena adanya pengalaman atau pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah perspektif humanistik. Kita tahu humanistik ini fokusnya adalah pada aktualisasi diri individu gitu ya, bagaimana individu ini bisa berkembang dengan sepenuhnya. Nah, permasalahan psikologis ini
terjadi karena adanya hambatan yang menghalangi kesadaran dan penerimaan diri individu, sehingga individu ini menjadi inkongruen gitu ya, terjadi perbedaan nih antara ideal self dan real self-nya. Nah, terakhir adalah model kognitif. Jadi ini terkait dengan bagaimana cara berpikir seseorang, gitu ya. Jadi masalah psikologi itu muncul karena apa? Karena adanya kesalahan dalam cara berpikir. Ya, jadi perilaku abnormal itu terjadi karena seseorang memiliki irrational belief atau terjadi kesalahan di dalam proses berpikirnya. Nah, kita lanjut di perspektif selanjutnya, yaitu perspektif sosiokultural. Nah, ini tentu saja terkait dengan budaya ya. Nah, jadi di sini fokusnya itu penyakit sosial seperti kemiskinan, rasis, dan pengangguran, itulah yang berkontribusi terhadap perkembangan perilaku abnormal. Jadi seseorang bisa muncul permasalahan-permasalahan psikologis itu karena kondisi sosial, gitu ya. Nah, permasalahan psikologis itu tadi atau perilaku abnormal itu bisa sangat terkait dengan kondisi sosial ekonomi, ya, kondisi budaya, gender, dan kelompok etnis, gitu. Nah, di dalam perspektif ini, pertanyaan pentingnya adalah apa hubungan antara status kelas sosial dan risiko gangguan psikologi, gitu. Jadi kan di sini kita pahami bahwa pada kondisi sosial ekonomi tertentu ini akan memunculkan suatu permasalahan psikologis tertentu yang biasanya khas seperti itu. Nah, jadi dalam perspektif ini kita memahami bahwa permasalahan psikologis itu tadi muncul karena faktor-faktor sosial dan budaya, yaitu terkait dengan kelompok etnis, suku budaya, kayak gitu ya, kemudian stigma yang ada di masyarakat, serta status sosial ekonomi. Nah, terakhir, ini adalah perspektif biopsikososial. Jadi, pada perspektif ini, mengkolaborasikan, ya, mengintegrasikan antara faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural dalam perkembangan perilaku abnormal atau permasalahan psikologis tadi ya. Jadi permasalahan psikologis itu dipandang disebabkan karena ada beragam interaksi yang terjadi, nggak hanya karena satu faktor saja, gitu. Nah, jadi di sini faktor genetis tadi ya, secara biologis itu bisa mempengaruhi gangguan psikologis yang ini juga ketika terjadinya tekanan hidup, gitu. Ada permasalahan-permasalahan psikologis dan juga adanya permasalahan-permasalahan secara sosial, gitu. Nah, dalam perspektif ini mengintegrasikan ketiganya. Jadi sebabnya itu interaksi antara tiga hal ini, gitu. Nggak satu persatu. Gitu. Nah, dalam perspektif biopsikososial ini terdapat suatu model, ya. Modelnya adalah model diatesis stres, gitu ya. Jadi model diatesis stres ini menjelaskan bahwa gangguan psikologis itu muncul karena kombinasi atau interaksi antara diatesis itu adalah kerentanan atau predisposisi, ya, dengan pengalaman hidup yang menekan. Jadi bisa muncul suatu gangguan, ya, itu karena adanya kerentanan yang sudah dibawa dengan kondisi pengalaman hidup yang terjadi. Jadi apakah suatu gangguan itu bisa berkembang atau tidak, bisa muncul atau tidak, gitu ya. Itu bergantung pada sifat diatesisnya dan tingkat keparahan stresor yang dialami. Jadi apakah diatesis itu atau kerentanan itu kuat atau tidak? Ketika kuat tentu saja akan membuat resiko semakin tinggi ya munculnya gangguan psikologis. Nah, selain itu juga stresornya
stresornya kuat nggak? Tadi ketika dia tesisnya udah kuat, stresor kecil saja bisa muncul gangguan psikologi. Nah, gambarannya demikian. Di sini diatesis ini atau kerentanan ini adalah suatu predisposisi ya, yang diwariskan gitu. Tadi bisa kuat, bisa ringan, tergantung banget gitu. Dan ketika dia kuat, stresnya saja kecil bisa memunculkan gangguan psikologi. Nah, dan juga di sini ketika ada stres ini ada beragam ya, mulai dari trauma prenatal, kekerasan seksual, atau kekerasan fisik, konflik keluarga, perubahan kehidupan, ini adalah bagian dari faktor-faktor stres potensial. Gitu. Nah, ketika kerentanan ini ditambahkan dengan adanya stres, akan memunculkan gangguan psikologi. Nah, tapi sebenarnya gangguan ini juga bisa nggak muncul, gitu. Ketika apa? Ketika ada faktor protektif potensial. Jadi ketika ada yang menghalangi ya munculnya ini akan membuat gangguan psikologi tidak berkembang. Gitu. Inilah model dari diatesis stres. Nah, sekian materi untuk di bagian ini. Terima kasih, kita akan berjumpa di video-video selanjutnya.